Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Dedi Saputra dengan NIM 203230009. Saya dari kelas 4 MPIA, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan membuat video pembelajaran guna memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian dengan dosen pengampu Ibu Dian Nisa Istofa, SPD, MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan video pembelajaran saya, yaitu mengenai penelitian deskriptif. Baiklah, masuk kepada pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian variabel. Pengertian variabel ini menurut John Creswell dalam bukunya menggambarkan variabel sebagai konsep yang dapat diukur, yang menggambarkan karakteristik atau atribut yang berubah. Ia menekankan pentingnya variabel dalam merancang penelitian yang sistematis. Untuk pendapat selanjutnya ada menurut William M.K. Toricom. Dalam penjelasan ini menyatakan bahwa variabel adalah karakteristik atau atribut yang dapat bervariasi di antara individu atau kelompok. Sedangkan menurut Habibie, variabel merupakan elemen yang dapat diukur yang berfungsi untuk mendefinisikan fenomena yang sedang diteliti. Ia menekankan bahwa pemahaman tentang variabel sangat penting untuk analisis data. Yang selanjutnya yaitu klasifikasi variabel. Nah, klasifikasi variabel ini terdapat menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu variabel independen. Nah, variabel independen ini merupakan variabel yang dimanipulasi oleh peneliti untuk melihat pengaruhnya terhadap variabel lain. Contoh, dalam penelitian tentang pengaruh metode pengajaran terhadap hasil belajar, metode pengajaran adalah variabel independen. Yang kedua yaitu variabel dependen. Menurut Anggraini dan Irviani 2017-2019, variabel dependen adalah variabel yang diukur untuk melihat efek dari variabel independen. Contohnya, hasil belajar siswa adalah variabel dependen dalam penelitian di atas. Yang ketiga yaitu variabel kontrol. Variabel kontrol ini diatur atau dikontrol untuk mengeliminasi pengaruh luar yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Contohnya, usia atau latar belakang pendidikan siswa. Ini menurut Mariani dan Suryani 2021. Yang keempat yaitu variabel moderator dan mediator. Variabel moderator dan mediator ini mempengaruhi kekuatan atau arah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Sedangkan variabel mediator menjelaskan mekanisme atau proses yang mendasari hubungan tersebut. Selanjutnya yaitu hubungan variabel. Hubungan variabel ini keterkaitan yang dapat dieksplorasi dalam konteks tertentu dan sangat penting untuk pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti. Ia berfokus pentingnya konteks dalam menganalisis hubungan antara variabel. Ada beberapa jenis pembagian hubungan variabel. Pertama, hubungan kasual, yang kedua, hubungan korelasi. Hubungan kasual ini terjadi ketika perubahan dalam satu variabel menyebabkan perubahan dalam variabel lain. Misalnya dalam penelitian tentang pengaruh waktu belajar terhadap hasil ujian. Waktu belajar adalah variabel independen yang memengaruhi hasil ujian sebagai variabel dependen. Yang kedua yaitu hubungan korelasi. Hubungan korelasi ini menunjukkan adanya asosiasi antara dua variabel, tetapi tidak selalu menunjukkan sebab akibat.
Contohnya, terdapat korelasi positif antara jumlah jam yang dihabiskan untuk belajar dan nilai ujian. Tetapi ini tidak berarti bahwa belajar lebih lama selalu menyebabkan nilai yang lebih tinggi. Ada variabel lain yang mungkin juga berpengaruh. Selanjutnya yaitu batasan operasional variabel. Batasan operasional variabel ini merupakan langkah penting dalam penelitian yang menjelaskan bagaimana variabel akan diukur dan dioperasionalkan dalam konteks studi. Ini membantu peneliti memastikan bahwa variabel yang digunakan dalam penelitian dapat diukur secara konsisten dan akurat. Ada beberapa langkah menyusun batasan operasional. Yang pertama yaitu definisikan variabel, yang kedua tentukan indikator, yang ketiga pilih skala pengukuran, dan yang terakhir tentukan metode pengumpulan data. Baiklah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Variabel merupakan komponen fundamental dalam penelitian yang berfungsi sebagai faktor yang dapat diukur dan dianalisis dalam konteks penelitian. Variabel dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, termasuk variabel independen, dependen, kontrol, kualitatif, dan kuantitatif. Pemahaman yang mendalam tentang variabel dan hubungan antara variabel sangat penting untuk merancang pendidikan yang valid dan menghasilkan data yang akurat. Secara keseluruhan, variabel merupakan aspek kunci dalam penelitian yang memungkinkan peneliti untuk memahami dan menjelaskan interaksi kompleks dalam fenomena yang diteliti. Dengan pengertian tepat dan pengukuran yang akurat, variabel dapat memberikan wawasan yang berharga dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan ilmu sosial. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jikalau ada kata salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.